Asik. Pada kesempatan kali ini saya di studio saya di rumah akan melakukan interview kolaborasi dengan rekan saya yang saat ini sedang berada di Jepang. Oke, beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Negeri Malang dan saat ini sedang menempuh kuliah S3. Kebetulan juga beliau adalah seorang yang hebat karena dari S1 sampai S3 itu nggak pernah bayar uang kuliah sama sekali, alias selalu mendapatkan beasiswa. Bagaimana kisahnya? Mari kita ulik pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah kedatangan tamu spesial, jauh karena lokasinya di Jepang. Nah, lokasinya di Jepang. Jadi bukan di Indonesia. Nah, namanya Ihsan ya. Lengkapnya apa? Saya lupa. Ihsan apa? Ihsan Budi Rahman. Oh, Ihsan Budi Rahman. Enaknya dipanggil apa? Akang, jangan teteh, Akang, Mas, Bapak. Biasanya dipanggil Bapak ya? Langsung aja Ihsan aja lah. Ihsan kan aja. Teman biasa. Jadi Ihsan ini teman saya waktu kuliah S1 ya di ITB. Kita bisa kenal gimana ya? Saya lupa. Kalkulus berapa pribadi? Saya kelas 5. Nah, ada kelas 2. Oh, karena saya suka main ke kelas 5. Ke siapa? Si Hakim. Adit. Oh iya, Hakim. Si Hakim. Nah, oh iya, yang sesama Bogor ya. Sama Bogor. Jadi mungkin ketemunya di situ ya. Tapi karena kita gak pernah ngambil kelas bareng nih. Pernah gak sih? Enggak lah. Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya? Asling ngambil asling. Kenapa? Asling. Asling. Oh. Gak ngambil. Saya ngambilnya rekling. Beda paket A-nya beda ya. Oh ya, beda. Yang penting tapi paket A lah. Ya. Oke, berarti kayaknya nggak pernah sekelas, cuman alhamdulillah bisa kenal. Mungkin ketemu di Salman, oke nya? Iyalah, pribadi yang terkenal. Iya, jadi ini teman saya, namanya Ihsan Budi Rahman. S1-nya di ITB Kimia. Nah, ini yang menarik, S2-nya di Arab Saudi. Wah, jauh banget. Di mana universitasnya? King Fahad University of Petroleum and Minerals. Sama Zamzam, kenal kan? Zamzam. Ya, Zamzam. Jemi kimia fisika 2008. Oke. Sama sekarang menariknya S3-nya di mana, San? Di Shibaura Institute of Technology, tapi kampus yang Omiya Saitama ya, jadi sejam lah dari kampus utamanya yang di Toyosu ya, dekat Odaiba. Okay. Dekat apa itu pantai yang pulau buatan gitu ya, di Teluk Tokyo. Tapi alhamdulillah ya tidak di sana, karena kalau di sana kan tahu sendiri ya, harga-harga sewanya mahal. Pribadi dulu di mana? Oh, saya dulu kampusnya yang Okayama. Oh, Okayama ya. O-nya 3 itu. Okayama. O-nya 2 yang di selatan. Oh, gitu. Ya, kan? Penulisan kanjinya beda? Beda. Kalau saya yang kanjinya 2 itu nggak ada kanji besarnya. Kanji besar yang kayak orang gitu ya. Cuma langsung gunung kan kanjinya gitu ya. Oh. Yang di selatan itu O-nya 2. Ini Okayama. Okayama. Nah, gitu. Jadi kanjinya O-nya 3. Ini panjang banget. Kayaknya saya di sana, tapi tinggalnya di Yokohama karena biar murah juga sana. Yokohama ya. Lebih dekat ke Shizuoka Kedai apa ke Okayama? Lebih dekat ke Shizuoka Kedai justru. Oh, gak malah kayak gitu ya. Padahal pindah kampus saja gitu ya. Ya, tapi saya sengaja tinggal di sana karena kalau komunitas dihitung, kayaknya. Enggak, kalau dihitung tiket kereta sebulan pakai Tekikeng gitu kan, itu jauh lebih murah dibandingkan tinggal di Tokyo beneran itu, tapi dengan gitu. Luas rumah yang sama. Oh, keren gitu ya trik menjadi orang Tokyo. Dan gak jauh, cuman 1 jam kurang lah, 45 menit. Oh, 1 jam kurang. Masih oke lah, nggak terlalu. Kata sensei juga biasa katanya orang-orang Kanto itu tinggal Utsunomiya tapi kerja di Tokyo juga. Sama kayak orang Jabodetabek ya.
Rumah Bekasi ya, aja ya. Jakarta, rumah Bogor aja Jakarta. Itu bahkan lebih jauh. Dulu saya waktu kerja itu sampai 2 jam itu perjalanan dulu. Pas kerja Di Jakarta Indonesia. ya. Iya. Oh, di Jakarta. Jadi 45 menit mah udah nggak ada apa-apa. Dan duduk lagi. Dapat duduk soalnya karena masih stasiun yang awal gitu. Oh, yang awal. Iya, asal Kebayang kalau udah ini kan sampai didorong-dorong kegencet gitu pernah? Itu alhamdulillah enggak sih. Oh, enggak ya. Enggak sengaja nggak pernah berangkat pas rush hour. Biasa jam berapa pagi? Jam 6, 7? Berangkat? 8:30. Oh, 9 cukup. Udah nggak terlalu. Ya kalau ada kuliah jam 9 yang pernah sih dulu jam 8. Cuman nggak sampai ke genjat-genjat parah sih. Oke, jadi di Keren. Sibaura, intinya di Sibaura Institute of Technology ya? Ya, pernah dengar gak dulu pas zaman kuliah? Saya pernah. Saya tahu kampusnya di Odaiba. Cuman saya belum pernah ke sana. Tahu yang di Odaiba bukan yang di Utsunomiya ya? Jadi, bukan. di Saitama. Tapi yang saya di Saitama, Saitama kan ada 3 ya kampusnya, sama di daerah Shibauranya juga. Pernah ke daerah Shibaura? Belum sih. Oh, gitu katanya. Oke, jadi, yang saya mau tanya nih, dulu asli lo Tasik ya, kalau nggak salah ya? Ciamis sih. Oh, Ciamis, benar, Ciamis. Tapi SMA di Tasik. Karena rada kota lah kalau Tasik. SMA berapa dulu? Swasta sih, SMA Al Mutakin Full Day School. Pesantren itu atau sekolah zaman saya masih ngerintis, tapi sekarang udah ada yang pilihan boardingnya. Jadi ada pilihan boarding boleh buat yang jauh ya, luar kota atau luar pulau. Tapi kalau mau PP pulang pergi ke sekolah reguler juga bisa ya. Jadi masuk pagi gitu, pulang sore gitu. Jadi konsepnya full day. Karena kebanyakan orang-orang yang sekolah di situ anak-anaknya orang tua yang sibuk gitu. Jadi ya sudah kayak penitipan gitu ya. Disimpan pagi, dibawa lagi sore gitu. Jadi sangat helpful buat yang berkarir gitu. Zaman saya masuk angkatan 3 gitu. Jadi belum terlalu banyak, dan seangkatan juga dikit, 13 gitu, dan udah 13 itu tetap ada penjurusan juga IPA IPS gitu, jadi 6-7, IPA-nya 6 kayaknya, IPS-nya 7, jadi ya enak lah, jadi udah kayak les aja gitu di kelas tuh. Tapi sekarang udah banyak, mungkin 8 apa 10 rombongan belajar gitu ya. Nah, berarti hebat juga ya, istilahnya dari SMA yang maaf ya, ini belum apa-apa gitu masuk ITB gitu kan. Biasanya kan yang masuk ITB itu kan yang dari SMA unggulan lah gitu. Ceritanya dulu masuk ITB itu alasannya apa ya? Sebelum kita ngomongin ke Jepangan ya. Oh gitu, sip. Jadi ya angkatan satunya udah pernah ada sih yang masuk ITB, Teh Lisma ya, dia angkatan 1, anak pernah ikutan olimpiade juga dulu gitu di tingkat kotanya, terus masuk ITB jalur USM apa senam PTN gitu, dulu masih ada USM-nya, lupa, pokoknya masuk aja ya ke ITB-nya, masuk jurusan farmasi, kan lumayan tinggi juga ya farmasi ya. Dari situ mungkin ya karena sekolah baru juga, mungkin ya buat mempromot jika ada yang lulus ke perguruan tinggi bagus kan lebih ini ya. Jadi kadang suka ada alumni-alumninya datang gitu, yang alumni yang masuk UI udah ada belumnya, belum kayaknya. Jadi ya itu aja, coba yang ITB. Terus pernah zaman OSIS ada studi banding gitu ke Bandung atau apa gitu, pokoknya mampir ke kampus ITB, nyoba terus rada rintik-rintik waktu itu, terus masuk kampus, untungnya ada kanopinya ya, enak gitu main-mainnya tapi cuma sampai labtek yang kembar 4 itu ya, nggak sampai belakang. Wah bagus gitu, jadi lumayan tertarik nih. Oke lah, masuk. Di awal-awal sih masukin kandidat aja, mau sekolah ke sini gitu, karena nyoba juga ke mana ya, saya ITS gitu ya, teknik perkapalan, yang jalur undangannya dulu ada juga. Terus nyoba juga Unpad, ada dulu Pemprov Jabar ada namanya talent scouting, nyoba
milih yang tinggi juga kedokteran gitu, nebak-nebak aja sama teknik geologi kan, teknik geologi Unpad juga lumayan tinggi gitu. Ya tahu sendiri pasti langsung nggak masuk. Ya udah itu nggak masuk. Tapi ITB masuk ya. Itu luar biasa berarti ya. Kelas 2 kan kadang kan seringnya yang meskipun bukan alumninya gitu tapi komunitas mahasiswa daerahnya kalau liburan pasti suka ada tryout gitu ya, terus promote kampus-kampusnya ya. Dari situ mungkin dari kakak kelas yang sering datang atau dari kampus lain juga ya buka sosialisasi perguruan tinggi, yaitu yang membuka wawasannya. Ya beda kan kalau di sharing dari guru gitu ya dengan yang udah mahasiswanya langsung, apalagi masih baru-baru gitu ya, itu yang lebih memotivasinya mungkin. Terus juga di sekolah kayak dari kelas 1 gitu ya sudah dibiasakan soal-soal senam PTN gitu, biasa sebulan sekali ada tryoutnya ya, harusnya sesuai kelasnya gitu ya materinya, tapi kadang ada materi kelas 3 juga dijadiin soal buat TO di kelas 1 gitu. Tapi itu dari jadi membiasakan lah bahwa soal-soal masuk perguruan tinggi itu kayak gini gitu ya. Dari situ nyoba, terus dulu kan masih ada USM-nya. Pribadi masuk jurusan apa? Saya lewat jalur apa? Saya USM yang sama pusat. USM juga. Daerah apa pusat? Saya pusat. Dulu Pak, daerah. Pusat juga karena kan yang ada beasiswanya kan jalur pusat ya. Jadi dulu masuknya karena saya dari orang biasa gitu ya, dari kampung. Bapak juga dulu kerja di Jakarta, kadang jarang gitu ya ada di rumah, kerja di bangunan, ibu di rumah biasa gitu ya, ngurus sawah gitu-gitu. Jadi alhamdulillah masuk ke ITB jalur USM itu ada jalur apa ya namanya dulu. Pokoknya ada yang kebutuhan ekonomi gitu ya. Jadi dulu ke gratis Bandung ya? Beli nggak gratis juga, saya ingat beli formulirnya itu. Bayar 500. Bayarkan 500 ya. Wah banget tuh. Alhamdulillah gitu, nggak sampai 500.000. Saya ingat berapa, tapi harus bayar tapi nggak bisa gratis. Pas ada duit itu cuma 50.000 gitu. Jadi saya ngeluarin 50.000, dikasih kwitansinya, ngisi formulirnya juga masih LJK gitu kan ya, yang LJK-nya nggak bulat tapi elips gitu ya, agak tricky juga ngisinya. Ya dari situ ngisi ke Bandung, naik Elaf gitu ya, dulu masih ada yang Andalas yang lumayan bisa diandalkan, itu juga yang jadi kalau sebulan sekali atau mau pulang ya sangat bisa diandalkan ya gitu. Udah ngisiin formulirnya, terus tes 2 hari kan ya, ada psikotesnya gitu-gitu ya, pribadi juga ngerasain sendiri. Agak beda kan ya, masuk USM dulu pilihannya ada sampai 3. J gitu kan ya, pokoknya 10 ya. Iya benar-benar yang ingat. Biologi itu, apalagi yang biologi itu ya. Biasa kan kalau pilihan A B C D E gitu ya, ini sampai H. G. Luar biasa ya, tapi untung nggak ada esai ya. Pilihan gandanya sampai 10, kemudian psikotes ya standar, habis itu ya udah sampai pengumuman akhir. Ada, dan yang jalur USM yang beasiswa ekonomi itu yang dapatnya harusnya 20 gitu, tapi ada di SK tuh aku dulu lihat 19 gitu, tapi belakangan saya tahu ada yang susulan 1 orang, jadi ada 20. Jadi di antara peserta berapa sebanyak itu ya, yang biasanya USM terkenal jalur mahalnya, tapi ternyata ITB ada gitu ya, masuk berada 20 orang yang bisa masuk, dan kalau udah masuk udah tanpa biaya SPP enggak ya, tinggal mikirin biaya hidupnya kayak gitu. Artinya gini ya San, mungkin ya Isan itu kuliah ya S1, S2, S3 tuh nggak pernah bayar ya, bisa dibilang. Alhamdulillah ya. Malah dibayarin ya. Dibayarin terus ya, jadi berarti S1 dapat beasiswa dari ITB ya berarti beasiswanya? USM, beasiswa penuh USM gitu ya. Oke lah, S2 dapat beasiswa dari pemerintah Arab Saudi atau dari kampusnya? Saudinya. Jadi kalau perguruan tinggi negeri di sana otomatis sepaket gitu sama beasiswanya. Cuma ya itu jadi karena mungkin mempertimbangkan anggaran, jadi kadang
lama juga gitu keluar buat ngurus visanya karena mungkin itu ya harus dipertimbangkan anggaran. Jadi kalau apply tahun ini gitu ya baru bisa mulai sekolah tahun depannya atau tahun depannya lagi, atau bisa juga ada yang nggak dipanggil-panggil gitu meskipun dari kampusnya sudah awal dinyatakan diterima gitu, tapi tetap akhirnya itu dari kementeriannya gitu, dari Kementerian Pendidikan yang mengeluarkan calling visa lah istilahnya. Itu kayak COE-nya di Jepang gitu. Jadi kalau tanpa itu yang nggak bisa ngurus visa long term. Kalau visa umroh yang mungkin bisa, tapi kan nggak bisa keluar lama kayak gitu. Terus di Jepang ini beasiswa pemerintah Jepang, kampusnya atau dari tempat isannya kerja di universitas. Oh iya, saya ngajar di Universitas Negeri Malang ya. UNM, Universitas Negeri Malang. Beasiswa mana? Disingkatnya sih UM. Kalau UNM kan Negeri Makassar katanya. Itu kadang juga susah singkatannya lah buat tricky buat beberapa orang. Di UM-nya sih beasiswanya dulu ya. Beasiswa sini dari kampusnya sih namanya SIT Foreign International Student, Foreign Student Scholarship gitu. Jadi ini dari dulu kayaknya dari zaman saya kuliah S1 kayaknya Shibaura ini sudah kerjasama ya sama ITB. Jadi kalau dulu kalau tidak salah setahu saya harus apply via ITB gitu, rekomendasi ITB, tapi baru 2 tahun ini dia ngerilis info boleh gitu tanpa ada rekomendasi institusi, jadi lebih memperlebar peluang siapa aja boleh masuk gitu ya. Jadi dari situ mungkin karena SIT ini gabung di TGU ya, Top Global University Japan itu yang kelas B-nya. Kalau Tokodai kayak Pribgan yang kelas A-nya gitu ya, yang kelas A yang sudah memang go internasional ya, student internasionalnya banyak. Yang tipe B ini mungkin ya dapat funding ekstra ya dari kementerian, tapi tidak sebesar yang tipe A gitu ya. Jadi mungkin dari slot anggaran situ si Baura menganggarkan anggaran gitu ya untuk beasiswa PhD-nya. Jadi apply-nya ke kampus ya lumayan cepat juga ya. Beda kalau Monbusho kan meskipun U2U agak lama ya, prosesnya gitu ya, mesti setahun ya. Kalau saya untuk masuk Oktober gitu, April submitnya itu Maret April gitu, kemudian interview Juli ya, Agustus sudah pengumuman gitu, Oktober masuk yang Oktober ya. Katanya kalau normal kan September akhir ya sudah harus sampai di Jepang, jadi mulai Oktober, tapi karena kemarin sempat pandemi saya baru bisa nyampe Jepang pertengahan November ya, tapi sekarang tutup lagi. Jadi alhamdulillah banget gitu ya bisa masuk ke Jepang. Kebayangkan status sudah mahasiswa gitu tapi online kan kayak gimana gitu. Karena kan PhD banyaknya riset ya, kalau nggak di lab emang mau bisa ngerjain bisa ngerjain sendiri gitu ya di Indonesia, meskipun punya lab tapi kan temanya atau bahan-bahannya ya susah juga. Terus kan ada klausul juga beasiswa yang bisa kita nikmatinnya baru bisa ditransfer kalau kita nyampe Jepang gitu ya. Jadi tangan basah ya. Jadi kalau nggak nyampe Jepang ya meskipun ada status mahasiswa gitu, tapi beasiswanya nggak dapat ya, sama-sama aja bohong gitu ya. Cuman jadi nggak kerasa sekolah S3 jadinya ya. Online dia kayak gimana juga nggak bisa ini ya. Gitu. Ini tadi kan udah ya S1 ITB, S3-nya Jepang, beasiswa dari kampus. Tuh, kayaknya S2-nya agak missing. Kok bisa sih tiba-tiba ke Arab gitu ya, ke Arab Saudi, ke KFUPM gitu. Dari kimia. Siapa ya yang ngajak? Dari kimia. Ya. Kira-kira ceritanya gimana tuh? Seingat saya dulu jadi KFUP ini ada dosen Pak Oki Muraza ya, dia alumni teknik kimia, sekarang baru pulang gitu ya jadi Vice President Research and Development di Pertamina ya, baru beberapa bulan ini pulang ke Indonesia ya. Sejak beliau alumni TB teknik kimia, S2-nya Delft ya, S2 Delft, S3-nya Eindhoven, kemudian postdoc kemana-mana ya, Petroleum Institute, kemudian ada
di Hokudai, Hokkaido juga beliau pernah, Aalto Finlandia ya. Tapi Bapak ini semangat sharingnya, jadi sering datang ke kampus, promosiin kampusnya KFUPM ya. Setelah beberapa postdoc, akhirnya asisten profesor dulu di Teknik Kimia KFUPM. Nah mungkin beliau ada ngasih flyer juga ya, saya taunya pas sudah ada posternya itu di papan pengumuman di jurusan kimia, di situ pernah lihat. Nah dari situ coba buka webnya lah, karena dibanding kampus lain di Saudi di luar yang kaus gitu ya, yang pengantar webnya bagus gitu bahasa Inggris, kayaknya KFUPM ini ya udah coba apply. Di situ juga TOEFL-nya sih bahasa Inggrisnya yang utamanya nggak terlalu strict harus IBT atau IELTS ya, bisa ITP, itu pun di situnya disebutkan not mandatory gitu, jadi nggak terlalu wajib. Jadi screening awal yaitu motivation letter, transkrip gitu ya. Jadi saya apply-nya dulu masih semester 7 apa 8 kayaknya, tapi karena saya pokoknya sebelum lulus sudah daftar pakai transkrip terakhir, masih bisa katanya di situ, ya udah coba apply. Proses yang kampusnya nggak lama gitu, sebulan apa 3 bulan gitu, dan enaknya submit di kampus Arab itu ya cukup dokumen dan gratis, nggak ada interview, nggak ada harus transfer pendaftaran gitu, nggak ada. Jadi bener-bener enak lah, minta rekomendasi 2 ke dosen gitu, ya udah tinggal tunggu 3 bulan kemudian ada ya nyampe LOE-nya di penerimaan. Karena bahasa Inggrisnya belum, ini bahasa Inggris sama karena kampusnya mirip US gitu ya kurikulumnya, jadi harus ada GRE juga kayak TPA-nya yang berbahasa Inggris. Nah itu harus dipenuhi juga katanya. Tapi kalau pas kuliah S2 GPA-nya bisa di atas 3,5 itu bisa waive gitu, nggak harus ikut GRE. Jadi ya itu masuk free bersyarat gitu, tapi udah masuk aktif selama 1 semester beres, ya udah dicabut bersyaratnya, udah jadi mahasiswa normal gitu. Ya udah dari situ udah tenang. Terus enaknya lagi tiket ya apa-apa dibayarin kalau di Arab itu. Kemudian yang jarang musim summer semester gitu ya, kalau di Saudi pas bulan puasa gitu ya, jadi enak bisa liburnya 3 bulan, jadi 3 bulan itu kebanyakan pada pulang, 3 bulan pulang, dan beasiswanya masih cair gitu. Beda kalau yang di negara lain kayaknya tidak ada gitu ya yang memberikan tiket PP di tengah-tengah perkuliahan, kemudian beasiswanya masih cair juga gitu. Itu enaknya. Kemudian ya yang pasti ke Saudi pasti yang dicarinya kesempatan haji umroh gitu ya. Kalau umroh kan bisa kapan aja gitu ya, seminggu sekali, bisa ada yang bilang bisa tiap hari, yang nggak tiap hari juga gitu ya, karena lokasinya lumayan jauh, KFUPM di dekat Qatar gitu ya. Ujung ke ujung ya. Jadi ujung ke ujung, dari timur ke barat ya paling sebulan sekali, atau pas ada tetangga atau kenalan yang lagi umroh pingin meet up, ya udah menyengajakan gitu ya datang ke Jeddah, ke Mekah gitu ya. Jadi di situ biasanya umroh juga murah gitu ya. Berapa ya ongkosnya itu? Sekitar 100 kayaknya ya, 100 ringgit. 100 rial gitu ya. Ringgit suka ketukar-tukar. 100 rial. Nah, ini sebelum lanjut, ini masih ada pertanyaan nih. Kalau misalnya kuliah di Arab, bisa haji nggak sih? Katanya ada yang bilang nggak boleh, harus pakai visa haji gitu. Sebenarnya boleh, kalau umroh pasti bisa gitu kan, karena nggak butuh visa. Nah, haji itu boleh nggak sih? Boleh, karena ketika sudah sampai yang ngurus permanen residennya iqomah ya istilahnya, kalau di Jepang Zario Kado gitu ya. Jadi dari situ ada nomornya kan, yang jadi nomor KTP iqomahnya itu, nomor iqomahnya. Yang resminya ada harus pendaftaran online-nya, jadi itu nanti ada website khususnya di situ nanti. Jadi di website pilih kota, nanti di tiap kota ada jatah hamla ya istilahnya, jadi agensinya. Jadi kita terdaftar resmi ke agensinya ya. Jadi agensi itu yang megang booth-nya atau megang lapak nanti di pas nginep di Mina Muzdalifah gitu ya. Jadi di situ. Karena jadi tiap-tiap ya di Mina ya.
Tapi itu tahun kedua saya baru bisa itu, karena awal datang itu kan beres Ramadan kayaknya, pokoknya beberapa hari sebelum hajian gitu ya. Iqomahnya belum jadi gitu. Ada beberapa gitu yang nyoba ilegal gitu, not recommended, tapi ada beberapa masuk gitu dengan ya jaringan beberapa kenalan gitu ya bisa. Dan kalau sudah masuk di kota Mekahnya ya udah nggak ada pemeriksaan lagi, tapi yang utamanya diperiksa itu di bordernya ya, di gerbang kota. Kalau yang resmi nanti, kalau yang sudah ini tuh kan sudah pendaftaran online, keluar QR code, jadi si nanti yang meriksa tinggal scan, oh ini resmi ya udah bisa masuk. Yang nggak punya QR code itu nggak bisa ikut ya. Kebayang kalau semaunya gitu ya bakal penuh gitu, nanti nggak kondusif lah dan berbahaya gitu ya, bisa dorong-dorongan gitu seperti sudah terjadi sebelumnya. Tapi kalau udah masuk, meskipun sudah ada pemeriksaan yang gitu, tetap gitu ya ada banyak lah yang ilegalnya itu. Kalau yang resminya kan di tenda-tenda gitu, yang ilegal ya di jalan, tepi jalan. Kadang mereka bawa tenda kecil sendiri juga, bawa kursi, bawa ngampar gitulah. Survivalnya benar-benar diuji, apalagi musim summer gitu ya, pas hajinya musim panas. Masya Allah. Jadi bisa banget yang saya mau tanya umroh nih, pertanyaan yang mungkin ya orang nanya gitu, kenapa udah kayaknya enak gitu kuliah di Arab ya, kayaknya bisa haji, bisa umroh, kayaknya beasiswanya lebih gede gitu kan, tapi kenapa nggak lanjut S3 gitu? Kenapa malah S3-nya di Jepang yang istilahnya keras gitu ya? Oh ya? Kata orang keras itu ya katanya. Kenapa nggak lanjut S3-nya di Arab? Mungkin lebih pingin pengalaman yang beda ya, karena di Saudi meskipun untuk Muslim sangat nyaman gitu ya, tapi karena apalagi kampus saya all male ya, jadi baru beberapa tahun ini sih ada perempuan boleh masuk kuliah di kampus saya, tapi baru untuk lokal dan baru S2 dan belum terbuka ya untuk umum. Jadi itu mungkin kehidupannya ya kayak bosan gitu ya, ketemu cowok-cowok lagi gitu ya, jarang kayak di ITB lagi gitu. Kalau di kimia banyak ceweknya ya. Iya, jadi kayak di Saudi itu ya, meskipun ada kampus, ada cewek cowok, tapi dipisah gitu ya, si bagian gedung bisa gedungnya, atau kampusnya dipisahin jalan atau gimana, jadi benar-benar cewek cowok itu nggak ada interaksi gitu, jadi agak ya somehow boring gitu. Jadi kemudian kehidupan public transport juga nggak terlalu bagus ya, kemana-mana harus naksi gitu, dan lumayan gitu. Kalau berangkat ramean mungkin oke, tapi kalau pingin sendiri gitu agak susah. Kalau di Jepang kan enak ya, tinggal naik sepeda ke kampus, kemudian ada bis kampus juga, kereta ke ini lumayan enak ya. Kemudian pingin nyoba juga gitu di negeri 4 musim, kayak gimana ya. Meskipun belum nemu salju. Katanya di beberapa yang daerah Tabuk itu ada, tapi jauh juga, belum pernah ke sana sih. Tapi pasti nggak setebal di Jepang lah. Tapi kalau di Saitama Tokyo tuh nggak ada. Iya, nggak ada ya. Kalau beruntung aja, kalau pas beruntung ada, kalau nggak pas beruntung itu nggak ada. Dan lu pribadi kemana biar dapat salju? Ya harus ke tempat ada saljunya. Biasanya dulu sih anak-anak suka ya? Ke tempat yang ski gitu ya. Nah, itu baru pasti kelihatan salju. Tapi nggak tahu ya, zaman pandemi gini bakal dibuka atau tidak gitu kan, ski resort itu. Oh ya, semoga cepat berlalu. Kalau kita lihat nih dari Arab, Jepang, ini kalau ditanya nominal ya, beasiswanya besaran mana sih? Kalau sama-sama taruhlah biar Apple to Apple ya. Buat biaya hidup ya, bukan buat kuliahnya, biaya hidupnya. Ya, oke. Ya, yang G2G ya, antara government to government ya. Untuk beasiswa pemerintah Saudi yang resmi sendiri, biaya hidup tuh dikasih 890 ya, rial, sekitar 3 juta apa 3,5 juta gitu ya. Jadi 890 dikali kurs sekarang aja berapa gitu ya. Dulu sekitar
3 apa 2,5 gitu ya, pokoknya di bawah 5 juta ya, tapi kita asrama sudah disediakan enaknya, kemudian apalagi makanan juga subsidi cuma harganya sepertiga lah dibanding kita makan di luar gitu. Jadi sarapan itu harganya 2 rial gitu ya, makan siang 4 rial, makan malam 4 rial juga. Jadi kalau makan terus tiap hari sehari 10 rial, sebulan 300 gitu ya. Di transfernya dapat 800, bisa nabung. Dan makanannya juga kalau mau ngirit mungkin ada beberapa yang beli karena porsinya itu gede gitu ya, porsi orang Arab gitu ya. Jadi buat pagi sampai malam. enggak pagi sampai malam lah. Yang siang paling ya, siang dimakan sore gitu ya. Itu bisa gitu ya. Karena menu sarapan itu bukan nasi gitu ya, di sana biasa roti yang lebar itu yang tipis, roti gitu ya, kadang sama telur omelet gitu ya. Jadi kalau makan siang atau makan malam makan yang sarapan kayaknya nggak kenyang gitu. Oke, itu lebih dari cukup lah. Kemudian ada memang untuk kerja di luar nggak bisa ya, kalau sekolah di Saudi beda sama di Jepang ya, bisa part time gitu. Jadi kalau di Saudi visa student ya student, nggak boleh kerja, walaupun yang part time itu nggak bisa. Tapi kalau di dalam kampus menyediakan ya beberapa, kita bisa terlibat penelitian dosen atau asisten boleh, teaching asistennya itu bisa. Resminya sih 1.000 ya, jadi bisa tambahan 1.000 rial per bulan, jadi bisa tambahan tuh 1.000. Jadi 1.800 ya. Bisa jadi dapat 1.800. Lebih gede dari beasiswa aslinya berarti ya. Jadi bisa gitulah peluang yang bisa dini, tapi ya itu nggak semua orang bisa dapat gitu, tapi kalau dengan usaha bisa gitu ada. Nah kalau di Jepang ini beasiswanya kayaknya saya tahu sih nominalnya sekitar 140 sampai 150 ya. 145 standar atau 146? 142 sih. Wah, 142. Waduh. Beda dikit lah ya. Sama Monbuso. Monbuso tapi udah mirip-mirip. 146 ya? 146. Tahu zaman saya masih 148. Dan memang makin turun sih Jepang tuh. Gitu ya. Jadi dibanding karena swasta yang lain juga kan ada yang ngasih beasiswa ya, tapi setahu saya ada yang cuma ngasih 100.000 gitu, 80-an ya. Untuk ukuran swasta, kampus ini lumayan bagus gitu ya, bisa ngasih support beasiswa yang setara dengan Max gitu ya. Keren lah, alhamdulillah. Dan bisa part time juga ya. Dulu pribadi baito enggak lah ya. Saya nggak sempet. Iya sibuk ya. Ya pernah jadi pengalaman asisten aja sih. Oke, bentar, ini masalah uang mungkin bakal ada yang bingung. 142.000 yen. Ini mungkin ya jangan disamakan dengan dikali 130 sekarang ya. 130 dapat hampir 18 juta. Wow, banyak, gede banget. Di Arab cuma normal di bawah 5 juta. Jangan dipikir seperti itu. Karena berapa biaya tinggal sebulannya sekarang? Di mana? Ini asrama kampus atau bayar apa atau sendiri? Asrama kampus 35.000. Belum sama listrik air. Belum. Jadi kemarin tagihan terakhir sekitar 50.000 lah. Oke. Sepertiga udah habis buat rumah. Rumah. Sisa anggaplah 90.000. Itu belum sama transport ya. Makan. HP pakai kartu yang murah atau terjebak dengan Docomo dan Softbank? Ini kemarin ada promo yang GTN gitu dari temen dikenalin. Ini MVNO baru masih promo gitu ya GTN, tapi kerja sama Y-Mobile berapa ya? 2.000-an. Berarti istilahnya MVNO. Jadi dia bukan provider yang ajek kayak Docomo gitu. Terus Softbank atau satu lagi itu apa? Lupa tuh, KDDI. KDDI. Ya. Biasanya jaringannya apa tulisannya? Y-Mobile atau Docomo? Tulisannya Y-Mobile. Berarti dia pakai jaringannya Y-Mobile ya. Gitu. Ya itu jadi dia yang versi murah, karena dulu ya zaman saya banyak yang terjebak kontrak dengan Docomo dan Softbank. Gitu? Ya. Karena apa? Karena alasannya apa? Biar dapat iPhone gratis. Gitu ya. Sistemnya bandel. Jadi kita bayar 7.000 yen per bulan, kontrak 2 tahun. 6.000 sampai 7.000.
Zaman saya dulu saya kontraknya 6 ribuan sebulan. Bisa sampai 2 tahun. Iya, bisa bawa pulang iPhone yang zaman dulu iPhone-nya itu nggak, ketika dibawa ke Indonesia nggak bisa dipakai. Tapi kalau yang iPhone sekarang udah bisa, yang zaman sekarang yang jadi iya. Intinya agak mahal gitu ya kalau di Jepang ya untuk biaya hidup ya. Walaupun kalau dirupiahkan nominalnya mungkin 18 juta gitu mungkin ya, sekitar 18 juta. Iya. Oke. Nah, ini udah 6 bulan lebih belum ya? Dari Oktober. Belum. Dari November sih, November pertengahan, karantina 2 minggu. Baru ke kampus itu awal Desember gitu. Oh, iya. Nah, ini di Jepang udah kemana aja nih? Cerita dikit Bu. Apa cuma belum banyak nih. Kuliah pulang. Paling kemarin ke Tokyo Chami ya, pernah ke mana lagi? Odaiba ke yang kampus Odaiba, ke Shinjuku, Akusa ya, udah Asakusa, Skytree udah kemarin. Berarti udah paling enggak Tokyo itu udah pernah lah ya dari Kanto. Saitama tuh masuknya Kanto ya? Masih masuk Kanto? Iya, masuknya Saitama. Masuk Kanto. Tetangga banget lah sama Tokyo. Daerah situ udah jalan-jalan. Terus kalau naik keretanya turun di mana tuh biasanya? Higashi Omiya Station. Oh, Omiya. Higashi Omiya. Dari Omiya lumayan agak gedenya, 2 stasiun lagi lah dari situ. Itu bukan JR bukan ya? JR. Alhamdulillah. Berarti masih kota lah ya, karena biasanya kan pinggiran udah beda-beda operator kan. Gue juga sih. JR itu gitu. Lebih ke pelosok. Nggak tahu juga sih. Oke, jadi itu udah lumayan jalan-jalan, udah ke kampus juga. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya. Bedanya gitu ya, kuliah S2, S3 itu di mana sih gitu? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa kalau kuliah itu duduk di kelas, ngedengerin dosen ngomong gitu. Sebenarnya gimana sih yang dirasakan gitu? Ketika S2 di Arab kuliahnya gimana, S3 di Jepang kuliahnya gimana? Kayak yang dirasakan ya, kalau S2 masih banyak course ya, banyak kelasnya. Yang Saudi itu dulu kurikulumnya berapa ya? Ngambil 8 apa 10 gitu, 8 sampai 10 mata kuliah ya. Jadi semester 1 ngambil 3, semester 2 ya 8, cuma 8 aja S2 itu. Jadi semester 1 3, nggak banyak sih 3. Semester 2 juga 3, semester 3 2, sama mulai penelitian ya, baru semester 4 full semua penelitian gitu, nggak ada kelas lagi. Kalau S3 ya saya tanya senseinya juga, perlu ngambil mata kuliah nggak perlu. Jadi benar-benar di S3 ini kita dianggap, kalau kata teman katanya sudah punya basic yang cukup ya dari keilmuan S1, S2. Jadi sangat aneh gitu kalau harus masuk kelas tuh katanya bisa dianggap kamu belum punya pengetahuan yang cukup atau perlu pemanasan dulu ya sebelum masuk ke penelitian. Jadi benar-benar S3 ini kamu penelitian apa ya based on paper terdahulu, sudah apa aja, metodenya kayak gimana, keilmuan yang mendukungnya apa, misalkan tentang organik sintesis ya, berarti misalkan substitusi nukleofilik gitu, reaksi yang akan kita lakukan itu berarti kita basicnya gitu ya, belajar itu, kemudian cari-cari publikasi yang berkenaan metodenya bagaimana, hasil yang diharapkannya gimana, gap yang akan kita kasih solusinya, yang akan kita temukan kayak gimana ya. Jadi lebih ke benar-benar harus belajar sendiri ya, karena PhD itu kan filosofi gitu, jadi filosofi menemukan benang merah pengetahuan yang beda dibanding yang terdahulu apa gitu ya, karena itu yang menjadi pembeda ya antara S2 dan S3, dan benar-benar harus ada yang novelty gitu ya, originalitas, dan itu bisa dicapai dari publikasi yang sudah di peer review ya. Kemarin juga ada yang mau sidang gitu, gimana sih, apa sudah cukup gitu dia publikasi di satu jurnal ini, kemudian udah ikut 2 conference, karena buat dapat novelty-nya itu bagaimana sih, dia takut di pas defense yang eksternal ya atau internal, bukan pembantaiannya, takut nggak lolos juga gitu, karena ada yang terdahulu gitu dia
internal defense-nya nggak terlalu bagus gitu, jadi harus nambah lagi extend 1 semester gitu ya gitu. Pokoknya memang, bisa menemukan pembedanya ya, betul, yang berbeda yang umumnya baru. adalah ketika nanti sidang ini bocorannya itu kalau dokter itu bisa 5 pengujinya ya kadang-kadangnya. Kalau saya dulu 5 ya, 5 sama profesor saya gitu, jadi 5. Dan kalau kita tidak men-state secara clear gitu, apa sih novelty-nya, itu akan ditanya. Tapi kalau kita sudah bilang apa novelty yang kita buat, apa itu tidak akan ada pertanyaan seperti itu lagi. Jadi mungkin nanti ini saran aja sih, Ihsan ketika sidang itu benar-benar di statement gitu. Ini loh yang saya lakukan, ini yang baru. Jadi sudah clear, jangan istilahnya nyuruh orang untuk berpikir oh ini novelty-nya. Jadi kita benar-benar harus statement secara clear novelty-nya apa. Karena nanti insya Allah nggak bakal ada pertanyaan novelty-nya apa. Karena beberapa mungkin saya pernah ikut sidangnya orang luar lah ya, yang masa internasional juga, dan dia tidak men-state, pasti muncul pertanyaan itu, apa novelty kamu gitu. Tapi kalau misalnya udah aman, masih siap. Panjang lah ya, insya Allah 3 tahun lah ya, 3 tahun. Nah ini syarat papernya berapa sih? Kalau di Syababura minta aja. Nggak tahu ya. Kata yang kemarin yang mau sidang ini 1 international jurnal, 2 international conference gitu. Tapi kalau lebih banyak kan lebih meyakinkan ya nanti. Udah bagus kerjanya gitu. Kalau Tokodai gimana Tokodai? Wah, Tokodai. Kalau saya alhamdulillah sensei saya itu ngejar. Tergantung sensei apa ada aturan tertulis di kampus? Ada sih, paling enggak kalau saya nggak salah sih satu itu 1 aja. Accepted. 1 accepted. Kalau nggak salah ya, 1 aku sudah accepted. Tapi kalau sensei saya tadi, kembali lagi sensei saya adalah sensei yang mengejar minimum requirement. Oh gitu, minimum. Enak ya. Apa syaratnya sudah terpenuhi, silakan maju. Ya karena beliau sudah mau pensiun. Jadi ketika saya lulus, beliau pensiun. Jadi sama-sama kita lulus gitu, lulus bareng gitu. Jadi kalau ya alhamdulillah saya dapat senseinya bertanggung jawab. Jadi bagaimana dia tidak menyisakan mahasiswa yang terlunta-lunta gitu, tidak bisa lulus. Karena ada beberapa juga profesor yang dia pensiun masih ada mahasiswa doktornya 2 atau 3 gitu. Karena terus itu jadinya gimana? Profesor harus ganti profesor lain kalau bidangnya sama gitu. Kalau bidangnya nggak sama, ngulang dari awal. Ada banyak yang beberapa kayak gitu. Mudah-mudahan saya doain kan, mudah-mudahan Ihsan dapat profesor yang baik. Belum ketahuan ya galaknya. Udah. Ya. Karena beberapa ada mahasiswa Indonesia nggak so far sih kata dia paling enak gitu dibanding karena bukan orang Jepang. Jadi kalau orang Jepang tahu sendiri ya, beberapa mungkin ada yang strict gitu ya. Nah, ini saya orang Polandia gitu. Tapi S3 udah di Hokkaido dulu, kemudian udah postdoc di Riken, di Todai gitu. Jadi pengalaman Jepangnya, gaya hidup Jepangnya sudah biasa gitu ya. Tadi masalah Zemi tadi, Zemi. Seminar setiap minggu ya. Zemi itu. Berapa jam itu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya sisanya ngejadwalin Jumat sih jam 10 sampai jam 12 gitu. Selalu 2 jam saja? Gak pernah gak pernah lebih. Berarti sudah tidak Jepang banget ya? Kalau Jepang gimana kalau yang Jepang banget? Itu bisa sampai tengah malam kadang-kadang Zemi itu. Gitu. Sampai kereta terakhir. Oh my god. Ya, saya juga luar biasa ya. Saya pernah ceritain sama asisten profesor saya. Dia bilang, saya di tempat dia dulu ya, itu saya sampai kereta terakhir katanya. Kalau Zemi itu. Di sini nggak ada apa-apanya, dia bilang gitu. Karena sensei saya ya tadi udah mau pensiun, rada santai, dan dia ya udah gitu, nggak usah sampai kayak gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Kembali lagi profesor sebenarnya. Nggak usah ngoyo lah, asal lulus minimum requirement. Kalau bagus gitu ya. Kan enak ya kalau kita. Apalagi Ihsan ini kan udah bekerja ya sebagai dosen di UNM Negeri Malang. Jadi kalau bisa bawa pulang paper 3 aja kan cepet tuh naik pangkatnya. Asal jangan lupa aja ditulis institusinya Universitas Negeri Malang 1-2-nya Syababura gitu. Atau kebalikannya. Jangan lupa San, nanti nggak dihitung loh angka kreditnya. Iya siap. Dulu pribadi mah belum sih ya. Saya nggak dihitung saya karena dulu semua kan institusinya baru lulus S3 ya. Ya institusi tempat S3. Saya benar-benar ngulang dari awal. Ya status di UNM apa? Dosen PNS, non PNS?
Non Atau PNS sih. non PNS? Masih non PNS dulu. Udah nyoba 2 kali belum tembus nih, susah. Tapi diizinkan untuk istilahnya tugas belajar. Ya malah didorong gitu ya, meskipun yang pada non PNS banyak, lumayan banyak. Berapa ya? 30-an apa, lumayan banyak. Dan daripada nunggu apa CPNS-an PNS dulu gitu, meskipun kan panjang ya, jadi PNS itu, daripada nunggu lama, karena kan beasiswa juga kan suka dipertimbangkan apa batas usia maksimum ya, selagi ada kesempatan coba aja gitu. So, dari segi kampus sebenarnya untung ya kalau punya dosen sangat yang S3-nya mendorong. gitu ya. UNM ini secepat mungkin. Sudah BLU belum ya? Udah ya? Atau masih? Nah, BLU, enaknya BLU. Oh, enak berarti. PNJ BLU juga? Belum. Kita masih satker. Jadi dosen non PNS itu agak beda treatmentnya. Semangat ya, lah. Semoga cepat BLU. Saya alhamdulillah sudah PNS. Alhamdulillah. Oke, jadi tenang aja. Mungkin kalau udah dokter bisa sampai 40 tahun ya kalau mau ngejar PNS. Yang aturan baru. Iya, kemarin kan karena pertimbangannya nyari kampus dulu, karena dulu S2 S3 disamain ya 35 baru tahun kemarin kayaknya baru ditingkatinnya buat S3 40 gitu ya. Oke, jadi insya Allah kalau mau tetap ngajar di sana gitu, nggak tergiur postdoc, kadang-kadang suka tergiur postdoc. Ujung-ujungnya dulu nggak tertarik postdoc pribadi? Saya sebenarnya tertarik, cuman kayaknya dorongan untuk pulang itu lebih tinggi Masya Allah, dibandingkan untuk bertahan gitu. Jadi saya S2 S3 kan ya Tokodai? Betul ya. S2 S3 5 tahun ya, sudah kenyang. Ya sudah cukup lah. Dan saya berarti dulu Tokodai yang IGPA ya? Ya, yang IGPA. Ya, dan saya tepat kemarin tanggal 26 itu 3 tahun saya lulus dokter. Masya Allah. Tapi ini keren, mungkin masih banyak hal yang belum saya lakukan gitu. Karena saya nggak pernah publikasi, jadi justru ketika pulang ke Indonesia. Oh ya? Iya, jadi ya banyak hal pas ya. Di Indonesia. Ya banyak hal yang ternyata di ketika S3 kita punya semacam kemewahan ya, yaitu waktu untuk melakukan riset, sedangkan ketika kita sudah bekerja itu kita fokus mengerjakan hal yang lain. Jadi dimanfaatkan yang masih S3 gitu. Apalagi kalau dosen S3 itu bisa jadi tambang buat naik pangkat yang cepet ya. Apalagi nambah kumnya 200 tuh. S3 tuh langsung naik 200 kumnya. Tambah paper, wah itu bisa lebih tinggi, cepet lah. Insya Allah. Kesan, kita nggak usah terlalu serius lagi nih. Ini saya ada sedikit game kali. Ini udah 5 bulan ya, 5 bulan di Jepang. Saya sebelum masuk ke sana, saya nanya, ada nggak sih kebiasaan gitu yang kira-kira di Indonesia itu nggak pernah kita lakukan, tapi di Jepang dilakukan? Kebiasaan? Ya. Kebiasaan kita apa kebiasaan orang Jepang ya? Kebiasaan kita. Ya, yang mungkin tradisi tepat waktu ya. Jadi di sini benar-benar pernah gitu ya kemarin janjian sama senseinya gitu ya, biasa jam 10. Kemana aja kamu, padahal cuma telat 30 menit gitu. Wah, 30 menit parah itu. Parah ya. Ya jadi untungnya bukan sensei Jepang ya, kalau sensei Jepang mungkin udah di ini. Ya kalau mau geser ke hari lain ya kasih tahu, jadi nggak menghambat gitu ya, karena kan kerjaan dia juga banyak gitu ya, nggak hanya itu. Jadi di situ betapa menghargai waktu ya orang Jepang, jadi pembelajaran juga, jadi malu sendiri gitu ya. Jadi kedisiplinan menghargai waktu gitu ya. Terus utamanya sih kalau yang bagus, meskipun bukan orang Islam gitu ya, tapi kebersihannya gitu ya di Jepang ini nggak ada tempat sampah gitu ya, jarang lihat tempat sampah, tapi sangat bersih sekali. Kemudian yang enak itu kalau nyebrang gitu ya, kalau di kita kan kanan, ya? Pejalan kaki itu harus ngalah gitu ya dari motor atau mobil, tapi di sini sangat didahulukan gitu. Jadi nyebrang si mobil itu mereka pasti berhenti gitu ya, meskipun kita berhenti juga nggak langsung mereka yang jalan gitu, tapi mempersilakan gitu ya. Di situ yang takjub gitu ya kok mereka bisa gitu ya, karena
aturannya gitu kan ya, kalau mereka bisa sampai nabrak atau apa. Yang gedenya yang disalahkan dan apa lumayan gede ya sanksinya. Jadi mungkin dari situ peraturan yang benar-benar harus diikutin gitu ya. Kemudian baru gitu tadi malam nyoba, lupa saya lampu sepeda gitu ya, lampu sepeda mati. Pas kebetulan pas nyebrangnya polisi. Itu ternyata ada polisi enggak ada bunyinya sih, tapi ada lampunya, dan saya enggak ngeh gitu lampunya mati gitu. Terus saya tiis aja nyebrang ya, karena mungkin patroli biasa gitu. Udah nyebrang mau ke asrama, kok di belakang si polisinya kayak ngejar. Ya udah aku coba berhenti, mungkin ada perlu apa, mau nanya. Ya karena lampunya mati, dia tulisin minta kartu gitu ya, terus registrasi sepedanya, dimintain kartu identitas, kemudian dan ngeintegrasinya itu sangat sopan gitu ya. Beda kalau di Indonesia mungkin sudah ya intimidating banget gitu ya kalau di Indonesia, tapi ini udah ngobrol biasa lah, malah lebih sopan gitu, sangat sopan mereka nanyanya. Ya udah dilihat kartu identitas, ditulis namanya, jadi dia cuma memperingatkan lightingnya ya, mohon mungkin diperbaiki karena baru rusak, karena itu buat keselamatan juga ya, karena mungkin bahaya pas nyebrang orang naik mobil nggak ngeh gitu ya, ada ini, jadi untuk keselamatan sendiri juga dikasih peringatan gitu ya. Ya udah. Oke. Benar-benar disiplin gitu ya, harus disiplin ya, beda ya, sangat tertib, enak. Nah ini kalau terkait dengan bahasa Jepangnya sendiri udah level mana? Udah dulu saya kalau mendefinisikan ya, ketika baru datang itu istilahnya Nihongo tabemasen ya. Atau Nihongo wakaranai gitu kan. Udah yang berikutnya ada level Nihongo kore-kore. Cuma bisa kore nunjuk aja gitu. Jadi kalau ke rumah makan gitu, rumah makan Saizeriya tuh kita nggak usah ngomong, cuma korewa tunjuk aja hitotsu. Dan kita cuma tahu sampai hitotsu futatsu aja, 3 apa ya. Bingung kan. Jadi level Nihongo kore, kemudian ada yang Nihongonya udah yabai. Level yabai. Nah ini level mana nih saat ini? Ya sama lah, nggak bisanya baru belajar 1 semester dan baru hiragana aja gitu ya, sampai materi terakhir apa yang sifat, yang kiraina, yang gitu-gitulah. Dan yang kalau hiragana katakana kan nggak cukup ya, karena di sini pas udah di aplikatifnya kanji nggak ngerti gitu ya. Terus tapi kampus alhamdulillah gitu, karena ngejar internasional, jadi staffnya beberapa bisa bahasa Inggris. Kalaupun nggak bisa banget gitu, mereka pakai Google Translate yang nggak ngomong, cuma diliatin ini, ya udah dijawab lagi gini, ya udah beres gitu. Pernah pengalaman unik, saya nggak bisa bahasa Jepang tapi berani-beraninya gitu apply Baito ke 7-Eleven. Diterima. Iya, aku coba gitu ya. Kan masukin kode ya, kan ada masuk lewat SMS, kemudian reservasi timing buat interview bahasa Jepang teh. Pokoknya interviewnya ya. Ya udah sama HR-nya dipanggil, gimana ya dia ngomong apa aku nggak bisa, terus dianya juga bingung, kamu nggak bisa bahasa Jepang ya gimana kamu mau bisa ngikutin ininya. Jadi ya udah cuma berapa menit ya itu interviewnya, 10 menit kali ya. Ya kata dia nanti kalau lolos bakal dihubungi, yang nggak ada menghubungi ya pasti nggak dihubungi lah. Oke, itu namanya nekat ya. Tapi di Seiyu Kado-nya itu udah ini ya, Seiyu Kado udah minta yang dicap yang itu ya. Udah bisa. Ya. Oke nih. Parah sih itu. Nah oke, tadi ya saya bilang ada sedikit game ya. Mungkin kita ini pengen tahu aja nih. Kan Isan udah 5 bulan lah ya. Nah ini saya tanya nih. Ini terkait dengan basic Japanese. Oke, nanti bisa dilihat di sini nih ya. Mungkin saya kasih lihat di sini ya ntar. Nah kelihatan nggak? Belum, kayak ada. Nah kelihatan ya di sini ya. Nah ini channel saya ini ceritanya. Saya ada 4 pertanyaan aja. Kira-kira tahu nggak jawabannya?
Aduh, Udah susah jalan-jalan nih. enggak susah kok. Yang pertama basic. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Nah, pilihan ganda. Pilihan gak ada. Aduh, Ayo, berapa mirip-mirip jumlah lagi ya. prefecture di Jepang? Nah, Banyak ya, dihitung apa? wah tuh, coba mau hitung gambar ya. Tuh. Ya, 42, 47. Gak ada waktunya kan? Nggak ada, tapi jangan ambil googling. Oke. Ayo. Iya, enggak. Kalau 34-nya Indonesia kan, yang 47 kayaknya. 47. Wah, kita lihat jawabannya. Wah, benar, 47. Kebetulan itu. Tahu ternyata ya 47 hebat 5 bulan Wih. sudah tahu. Oke, Wow. pertanyaan kedua nih, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama sukses ya. Pertanyaan Yes. kedua. Nah, ini udah pernah lihat kan ini ya bangunannya? Ya, Berapa ketinggian dari Tokyo Skytree? Musashi kan ya. Nah, tahu juga A deh. Musashi. 634 kayaknya. 634. Nah, tadi kata kuncinya Musashi ya. Nah, benar ya. 634 meter. Jadi 6 itu mu, Yes, yes. 3 itu san ya. Jadi sa, 4 itu si. Tahu kan artinya apa Musashi itu? Enggak apa Brim. Itu kalau nggak salah itu nama Tokyo zaman dulu itu Musashi namanya. Oh, Nanti gitu. koreksi kalau saya salah. Jadi bukan terkait dengan samurai ya, bukan. Ada emang samurai namanya Musashi, cuman ini terkait dengan penamaan Tokyo zaman dulu. Musashi. Oh, gitu. Kayak 634. Jadi ini udah tahu. 2 pertanyaan lewat. Wah, hebat nih. Oke, pertanyaan ketiga. Seberapa Jepang Anda gitu ya? Wah, ini 5 bulan udah tahu ya tinggi Tokyo Skytree. Saya aja nggak tahu 32 tahun hidup di Indonesia Oh, ya? gitu. Enggak. Tinggi Monas. Monas ya, itu apa? Berapa Brim tinggi Saya Monas? tinggi Monas aja nggak tahu, tapi tinggi Tokyo Skytree tahu ya, hebat. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, ini siapa nama bapak ini? Bapak ini yang selalu di ini ya, selalu kita nantikan untuk didapatkan tiap bulan. Siapa nama bapak? Siapa ya? Abe Hiroshi, Yukichi Fukuzawa, Hidetoshi Nakata, atau Tokugawa Ieyasu? Aduh, nggak tahu ya ini siapa ya. AB tadi udah kayaknya ya. Harusnya kalau dari teori peluang C kali ya. Yakin nih Hidetoshi Nakata Kalau atau bukan Abe Hiroshi? dari namanya ya. B deh, B diganti B. B. Yukichi Fukuzawa. Oke. Kayaknya nama belakangnya Nah, meyakinkan. bener gitu. lagi. Jadi benar ya Yukichi Fukuzawa. Nah, ini kalau tadi ya untuk Abe Hiroshi itu adalah nama artis ya. Yang suka main drama. Gitu. Ya kalau suka nonton drama Nggak tahu saya. ya. Hidetoshi Nakata ini pemain sepak bola ini. Ini yang terkenal di Jepang. Sedangkan Tokugawa Ieyasu itu ya dia tokoh sejarah juga, cuman dia bukan yang digambarkan di uang ini. Jadi di uang ini namanya Yukichi Fukuzawa. Nah, ini dia adalah salah satu filosofer ya, dan dia adalah pendiri dari Keio University. Yang kuliah di Keio mestinya tahu nih, karena diabadikan foundernya di uang 10.000 ya, paling besar ya, pecahan paling besar. Iya, keren ya. Dia tokoh apa, Frib? Ini filosofer. Filosofernya keren ya. Ya, jadi seorang yang berpengaruh di Jepang. Dan bukan kaisar Bukan gitu presiden, ya, bukan. yang dipampang di Kaisar uang tuh tertinggi itu. nggak pernah dipasang kayaknya. Justru Gitu. tadi Tokugawa Ieyasu itu dia adalah kalau nggak salah dia seorang shogun ya, istilahnya zaman dulu, kayak pemimpin di Jepang gitu, yang berhasil menyatukan Jepang. Itulah Tokugawa Ieyasu. Itu nggak ada fotonya di uang Jepang. Gitu. Kalau di Saudi kan, Brib, semua uangnya king. Iya. Nama kampus juga king semua kan ya. Nama kampusnya king semua. Nah, ini pertanyaan terakhir. Aduh. Nah, ini kalau udah jalan-jalan, ya katanya udah jalan-jalan kemana? Ke Odaiba, ke Asakusa, mana lagi? Nah, ini pertanyaan ini apaan ya? Aduh. Ini tahu Pilihan ganda nggak? Nah, ini bukan pilihan ganda. Nah, pernah lihat kan? Pasti pernah lihat ya? Dia. Iya, kemarin ke Skytree. Ketika lihat Skytree, lihat ada bangunan kayak apa? Lele koneng, apa ini kuning-kuning? Lele koneng. Kemarin si Han dan teman juga tanya ke itu enggak yang kayak koneng. Ini apa Lupa namanya kok. Nggak, ini gedung apa, tau nggak? Gedung ini gedung apa? Nggak ada pilihan gandanya ini. Nggak ada pilihan ganda ini.
Karena ini yang terakhir, jadi yang paling susah. Bentar diingat-ingat dulu apa ya kemarin tuh dia nanya itu apa ya? Pokoknya nama brand kan ya, nama Nah, brand. betul. Brand. Saya kasih clue. Brandnya brand minuman. Oh gitu. Brand minuman Pokari. Bukan. Bentar. Apa ya minuman yang biasa diminum ya? Aduh lupa namanya pokoknya brand ya. Jadi taluk lah. ada brand minuman, dia macam-macam sih. Ada TV juga kalau nggak salah. Tapi yang ini kalau tidak salah ini adalah tempat headquarter untuk minumannya. Jadi ini Asahi ya, Asahi. Oh, Asahi. Iya. Tahu kan Asahi ya, denger ya. Nah, ini Asahi Beer katanya. Asahi Beer itu. Oh, Asahi Beer itu. Di sini. Nah, ini bangunan yang kayak warna kuning ini. Ya kalau jalan ke daerah Odaiba gitu ya, yang nyebrang jembatan Sumidagawa itu, Sumida River itu kan, pasti kelihatan lihat Tokyo Skytree, foto-foto di sini ada bangunan ikonik ini ya warna kuning. Nah, filosofinya apa tuh, Brib? Filosofinya saya juga nggak tahu kenapa warna kuning ya. Katanya sih ada hubungan dengan emas. Saya juga belum googling sih itu apa. Oh gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi udah level Jepangnya udah oke nih 5 bulan ya, udah tahu semua tuh. Tahu yang tadi prefecture udah tahu. Terus tadi juga udah tahu juga apa tinggi Tokyo Skytree. Udah naik ke atas Skytree. Enggak lah, mahal. Apa 2.000 ya? Enggak tahu, Pak. Pribadi pernah ke sana? Saya udah naik udah naik. Paling tinggi 2 atau 3 kali saya naik. Wih. Ya karena apa sih yang bisa dilihat? Gedung-gedung aja. Oh, di sana bisa lihat pemandangan sih jelas. Cuman memang katanya di atasnya ada restoran. Betul, tapi bayar lagi gitu, gak gratis. Wah, ini mati. Kenapa nih gangguan? Jadi kalau di sana sih katanya sih bagusnya itu naik ketika sore ya. Jadi kita harus pilih waktu, jangan siang karena silau banget kalau siang tuh. Oh, kalau siang silau. Jadi kalau sore menjelang matahari terbenam tuh bagus. Kalau Tokyo Tower udah nih, Tokyo Tower. Yang merah ya? Ya, Tokyo Tower. Udah nggak laku itu, murah itu. Udah nggak laku. Oh, gitu. Iya, lebih murah lah. Kalau nggak salah zaman saya tuh Tokyo Skytree itu 2.000 yen, Tokyo Tower itu lebih tinggi mana, Prib? Jauh lebih tinggi Tokyo Skytree. Tokyo Skytree. Ya, mungkin kalau ada rezeki mungkin ya. Sekali-kali naik biar tidak menyesal. Di Jepang 3 tahun belum pernah naik Tokyo Skytree. Siap. Oke ya. Nah, itu mungkin ada lagi San mau disampaikan? Kalau dari saya sih udah ya, kayaknya aman juga nih. Udah 1 jam lebih kita ngobrol nih. Wow. Gak kerasa ya. Udah banyak juga info-info yang kita dapatkan di sini. Nah, ini semoga yang nonton nanti ya bisa bermanfaat juga nih info-infonya. Dan sukses buat Isan ya, buat kedepannya, buat lancar. Mudah-mudahan tambahannya aja mungkin boleh. Boleh. Gimana? Oke, jadi masuk Jepang ya tidak hanya jalur beasiswa yang Monbusho G2G atau U2U yang Max gitu ya. Jadi banyak peluang lagi kalau kalian bisa googling ya. Apalagi kalau punya basic Japanese yang bagus gitu ya, kalian awal punya rezeki yang cukup bisa berangkat self funding sendiri dulu ya, nanti nyampe Jepang itu banyak ya peluang beasiswa dari foundation atau dari pemerintahan setempat ya. Ada yang utamanya itu ya, mereka biasanya di tahapan seleksi ada harus ngisi essay ya, essay bahasa Jepang dan interviewnya bahasa Jepang. Jadi kalau benar-benar motivasinya sekolah di Jepang, belajar dari sekarang gitu ya sampai kanjinya, dan di situ kalian bisa buka banyak peluang ya. Jadi kalau yang U2U kan benar-benar kolaborasi antar kampusnya harus jelas gitu ya. Jadi kalau yang dari kampus biasa aja mungkin yang belum punya kerjasama bisa itu ya dicoba. Jadi belajar bahasa Jepang, coba dulu dari aplikasi dari Indonesia ya, baru nanti setelah nyampe di Jepangnya apply banyak beasiswa yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Oke. Itu aja mungkin tambahannya. Mantap ya. Mantap.
Oke, terima kasih Ihsan ya. Semoga sukses. Cepat publish paper, cepat pulang ke Indonesia untuk berkarya di Indonesia. Siap. Oke, kita tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.